Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Indah Lestari, kelas 3A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen permodalan bank syariah. Kata bank berasal dari bahasa Italia banco, yang berarti uang. Biasanya, bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah itu adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Terus, apa sih yang dinamakan modal? Modal itu adalah dana yang diserahkan oleh pemilik. Jadi, secara tradisional itu modal didefinisikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Terus, ada dua macam modal. Yang pertama itu modal inti, yang kedua modal pelengkap. Modal inti itu ada modal setor. Modal setor itu yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Yang kedua itu ada agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Ada juga modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga dalam kurung apabila saham tersebut dijual gitu. Terus ada juga cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Ada juga cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. Terus ada juga laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Ada juga laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunanya oleh RUPS. Jadi jumlah laba tahun lalu itu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti. Terakhir itu adalah laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Macam yang kedua itu ada modal pelengkap. Modal pelengkap itu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Jadi secara rincinya kayak gini. Yang pertama itu ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Ada cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Ada juga modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan tidak dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. Ciri yang kedua, tidak dapat dilunasi oleh inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI atau Bank Indonesia. Terus dari secara rinci tadi tuh ada mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hak memikul kerugian bank. Ciri-cirinya itu ada pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Ada juga pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank. Ada juga mendapat persetujuan dari BI atau Bank Indonesia. Terus juga ada tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan. Minimal berjangka itu 5 tahun. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI. Apa sih fungsi modal bank syariah? Fungsi modal bank syariah itu yang pertama, menurut Johnson & Johnson itu dikutip dari Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Nah, dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan nih terhadap kegagalan atau kerugian bank dalam perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Terus yang kedua itu adalah sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Nah, hal ini itu adalah
merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Lanjut, yang ketiga itu ada modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Mungkin cukup sekian penjelasan manajemen permodalan bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.